Frans Dwi Susanto adalah seorang penerjemah bahasa isyarat untuk melayani komunitas tuli. Pria lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Jakarta ini mengaku telah menekuni profesi sebagai juru bahasa isyarat selama 20 tahun. Menariknya, saat bertugas, Frans tak sekadar menyampaikan pesan atau kata-kata melalui gerakan tangannya yang luas. Pria 43 tahun ini selalu tampak ekspresif. Ekspresi mimik muka dan gerakan tangannya yang luas itu mampu menarik perhatian semua orang. Ia melakukannya bukan tanpa sebab. Baginya, ekspresi mimik menjadi penguat sebuah pesan. Karena Frans menyadari banyak isyarat yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya dengan Frans Susanto. Nama panggilan isyarat saya Frans. Oke. Saya rumah tinggal di daerah Bekasi. Lalu umur saya tahun ini 43 tahun. Oke, menikah sudah, anak 3, istri 1. Hobi saya apa? Hobi saya nonton film, teater. Saya senang teater, drama. Oke. Lalu saya kerja sebagai pengajar untuk pengembangan perusahaan, dan yang kedua menjadi juru bahasa isyarat untuk melayani komunitas tuli. Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Senang ketemu teman-teman semua. Nah, ini yang banyak teman-teman juru bahasa isyarat yang baru itu kadang-kadang masih ekspresi flat ya. Karena bahasa isyarat itu bukan hanya sekedar pergerakan tangan. Setidaknya ada 5 elemen yang harus dipahami gitu. Yang pertama, bentuk tangan. Ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. 1, 2, 3, ini bentuk tangan. Ada yang nanti gerakannya halus, bergelombang, ada yang berputar gitu, ada yang lurus. Nah, ini juga termasuk bentuk tangan. Lalu yang kedua, orientasi. Orientasi itu apakah gerakannya dari atas ke bawah, kanan kiri, menyamping, menyerong. Terus yang ketiga itu ada posisi. Tangannya di mana? Di atas, di bawah, kanan, kiri. Karena itu juga bisa menentukan arti. Contoh misalkan kalau seandainya dalam bahasa isyarat itu ini ada satu kata. Contoh misalkan memberi. Nah, untuk mengatakan saya memberi kepada kamu, itu nggak usah langsung saya memberi kepada kamu. No, itu terlalu panjang. Tapi dengan satu gerakan seperti ini, itu sudah mengatakan saya memberi kepada kamu. Saya memberi kepada kamu, atau kamu memberi kepada saya, atau saya diberi. Saya diberi, atau saya menerima. Dia memberikan kepada dia. Nah, artinya dengan satu gerakan, bentuk tangan yang sama, tetapi kalau gerakannya berbeda, itu juga ada arti yang berbeda. Oke. Lalu direction itu artinya arah tangan. Contoh misalkan bentuk tangan sama seperti ini. Oke. Tetapi kalau seandainya kita gerakan bentuk tangan seperti ini, kemarin saya sempat ngitung ada 47 arti dengan cara satu bentuk tangan aja. Contoh misalkan ini oke. Ini oke, tidak pernah, belum, baru, oke. Terus kemudian rapi, nanti kalau 2 tangan. Terus kemudian polisi, presiden. Nah, jadi dengan satu tangan aja itu bisa banyak arti, gitu. Tergantung nanti kita gerakannya kemana. Seterusnya. Nah, ekspresi ini yang saya suka banget. Walaupun bentuk tangan sama, arahnya sama, tetapi kalau ekspresi berbeda, itu juga arti bisa berbeda. Contoh misalkan kalau seandainya saya dengan kata kerja membuli atau menghina, seperti ini. Nah, oke, ini adalah membuli. Nah, untuk menunjukkan siapa pelaku dan siapa korban, bagaimana? Oke. Nah, maka saya butuh ekspresi untuk menunjukkan saya pelaku bully. Oke. Kalau seandainya saya korbannya, saya korban.
dengan ekspresi yang payah, yang sedih, yang kecewa, saya korban. Atau contoh misalkan, mohon maaf saya pakai contoh yang agak ekstrim, perkosa misalkan. Perkosa gerakan seperti ini gitu ya. Nah, gerakan buka baju dengan paksa dan seterusnya, ini adalah isyarat yang ditandai teman-teman tuli. Nah, untuk membedakan siapa korban siapa pelaku, apakah seorang korban akan melet-melet mukanya happy gitu? Enggak juga kan, itu mungkin lebih cocok untuk pelakunya begitu. Tapi kalau untuk korban ya mungkin dia ada perasaan sedih, kecewa, marah, menolak dan seterusnya, itu yang harus tampak. Walaupun isyarat kita, kata kerjanya sama, membuka baju secara paksa. Itu yang harus diketahui juga teman-teman juru bahasa isyarat yang lainnya, supaya membantu teman-teman tuli memahami maknanya, bukan sekedar isyaratnya, bukan sekedar gerakannya. Awal mula saya belajar bahasa isyarat itu karena pertama-tama tuntutan sekolah ya, tuntutan kampus, tuntutan studi. Karena selain saya belajar filsafat, saya juga harus belajar atau praktek kerja sosial. Yang boleh pilih macam-macam. Ada yang pilih untuk anak-anak jalanan, ada yang pilih ke nelayan, buruh. Saya pilih untuk disabilitas. Tahun 2002. Oke, saya belajar karena tuntutan. Lalu saya semakin mendalami dunia disabilitas, karena walaupun saya sudah tidak selesai tugasnya, karena waktu itu tugas wajibnya setahun, tapi saya volunteering, saya bantu sampai 2 tahun, bahkan skripsi saya itu juga tentang disabilitas. Menarik sekali. Nah, terus setelah studi saya selesai, dan dulu saya itu memang punya cita-cita untuk menjadi imam di gereja Katolik, tapi lalu kemudian ditetapkan untuk stop, tidak boleh untuk melanjutkan. Nah, saya pikir pelayanan saya juga harus selesai, karena itu tanggung jawab kewajiban ya, sudah selesai. Terus yang kedua, saya juga merasa kecewa dengan keputusan pimpinan, keluarga juga kecewa. Saya mulai tinggalkan semua pelayanan saya ini gitu loh, karena buat apa lagi, udah nggak ada konteksnya lagi buat hidup saya. Tetapi menariknya adalah, nah kenapa ini penting? Sebelum ini penting buat teman-teman tuli, nah pada saat saya merasa mungkin kecewa, kosong, kurang dihargai, merasa gagal dan seterusnya, bahkan keluarga juga tidak menerima keputusan ini, teman-teman tuli dan teman-teman disabilitas itu tetap menerima saya apapun adanya. Mereka tidak melihat status saya, mereka tidak melihat posisi saya, mereka tidak melihat siapa saya sekarang dan seterusnya. Yang tetap mereka butuhkan adalah tangan saya. Tangan saya untuk melayani mereka gitu. Dan penerimaan mereka luar biasa. Nah, bagi saya menemukan kehidupan saya yang kedua di sini. Dan ini adalah pilihan sadar dan pilihan bebas saya untuk melayani mereka, bukan karena tuntutan tugas, bukan karena kewajiban studi, tapi mungkin juga aktualisasi diri saya juga gitu. Jadi penting yang pertama buat saya itu my second burn, gitu ya. Lalu ya karena saya juga senang dengan teater, tadi saya katakan saya hobi dengan teater. Nah, dalam bahasa isyarat ada semua, ekspresi, gestur, gerak tubuh, mimik, itu semua ada semua. Ya saya cocok lah dengan bahasa isyarat gitu. Maka kalau teman-teman melihat saya lebih ekspresif, ya mungkin gue bangetnya kelihatan di bahasa isyarat itu ya, begitu, bukan hanya menyampaikan kata-kata aja. Terus apalagi tadi ya, saya tambahkan sedikit karena memang perlu ekspresi, karena bukan banyak sekali ya, bahasa isyarat itu bukan hanya sekedar menyampaikan dari A ke B, tetapi juga menyampaikan A ke B dengan budaya tuli, yang sistem bahasanya, sistem kata-katanya itu jauh berbeda dengan kita orang-orang dengar. Seperti itu, yang banyak isyarat yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa Indonesia, seperti ini nggak ada ini. Tetapi untuk memperkuat sebuah pesan, gerakan seperti ini itu harus muncul. Nah, saya merasa
apa ya, mungkin kalau seandainya saya belum melihat orang tuh di ngangguk-ngangguk atau tertawa, saya merasa ada yang gagal di situ. Tapi kalau seandainya saya melihat mereka ngangguk, wah itu kayaknya bahagianya luar biasa ya. Apalagi kalau seandainya saya bisa menerjemahkan lelucon atau jokes dan mereka bisa ketawa walaupun agak delay ketawa. Bagi saya itu wow, luar biasa. Karena kesulitan kita adalah bagaimana mencerna sebuah pesan lalu masuk dalam konsep berpikir mereka, sistem bahasa mereka, dan diterima. Mereka merasakan feel yang sama seperti kita orang dengar. Bagi saya itu sebuah seni, sebuah berkat, sebuah anugerah juga sih.